Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh menikmati lagi rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati hidup kita untuk mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mengangkat suara dan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kau Tuhan yang kuasa, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan, ku bersyukur. Kami naikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuji nama-Mu. Engkau Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan ku sembah nama-Mu. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sungguh tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu.
sembah, ku angkat hatiku, serukan namamu, Yesus Tuhan. Ku angkat suara dan memuji namamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Yesus. Haleluya, ku sembah, ku puji namamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Bapa, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur memuji-Mu. Betapa kami bersyukur memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Ku bersyukur memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
padamu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak
kami sembah, kami tinggikan hanya Engkau Tuhan. Ku sembah, ku agungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib dan mulia, dan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan buat kesempatan yang baik untuk kami bersekutu dengan firman kebenaran-Mu. Bila disingkapkan firman-Mu itu akan memberikan kekuatan, akan mengubahkan, akan membaharui hidup kami semuanya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini bila Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, sehingga dari dalamnya lah kami memperoleh lagi satu pengertian yang baru yang membuat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi juga yang makin mengubahkan arah kehidupan kami, sehingga kami terus memiliki arah yang benar dan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur lagi pagi hari ini buat kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan bahkan kita masih diberi lagi waktu dan kesempatan dalam hidup ini untuk kita juga boleh bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Saudara dikasih Tuhan, hari ini pembacaan kita di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, saya mengajak kita membaca pembacaan firman Tuhan ini sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik, tapi Anda juga bisa mempersiapkan catatan untuk menulis berkat apa yang kita terima di hari ini, sehingga itu akan mendatangkan satu hal yang luar biasa, membangkitkan iman kita, terus membuat kita makin bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan demikian. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, orang sering mengatakan yang penting akhirnya, awal enggak terlalu penting. Ada orang yang juga mengatakan yang penting awalnya, akhir itu tidak terlalu penting. Kalau kita boleh bertanya, sesungguhnya yang mana yang penting dalam kehidupan kita? Apakah awal atau akhir? Namun yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa ternyata bukan hanya akhir yang penting, tetapi juga awal juga penting. Artinya dua-duanya penting. Awalnya mesti benar, akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang benar. Sehingga ketika kita memulai segala sesuatu dengan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, itu akan menghasilkan akhirnya sesuatu pun yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan memberitahukannya kepada kita semua pagi hari ini, bahwa bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Artinya ketika dilanda dengan taufan, dengan badai dan pergumulan dalam hidup, mereka tidak tergoyahkan atau tidak tergoncangkan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, ada hal yang penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya akhir yang penting, tapi juga awal. Pada waktu kita memulaikannya, harus dimulai dengan sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan tentang dua macam dasar. Ada orang yang membangun rumahnya bersama-sama. Yang satu membangun rumahnya di atas dasar batu karang, dan yang satu membangun rumahnya tanpa dasar sama sekali. Sama-sama membangun, hanya yang membedakan yang satu pakai dasar, yang satu tanpa dasar. Lalu kedua-duanya juga mengalami masalah yang sama, mengalami musibah yang sama. Datang banjir, datang angin melanda rumah mereka masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Yang satu masih utuh, yang satunya lagi hancur tidak bersisa. Nah, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Maka yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, yang pertama adalah
bahwa dalam kehidupan setiap kita yang perlu kita perhatikan adalah sejak dari awalnya. Dalam hidup kita, semua orang sama-sama membangun rumah. Seperti yang dikatakan juga di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Semua orang sama-sama, ada hal yang sama-sama membangun rumah. Mungkin juga rumahnya tipenya, modelnya ya juga sama. Kemudian mereka juga sama-sama kena musibah. Tetapi yang membedakan adalah yang satu membangun dengan dasar, yang satunya lagi membangun tanpa dasar. Dan bedanya jelas, di akhirnya juga berbeda. Awalnya berbeda, akhirnya pasti akan berbeda. Ketika awal membangunnya tanpa dasar, maka yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang kemudian hancur dan tidak bersisa, bahkan porak-poranda. Tetapi yang satu yang ketika dibangun dengan dasar yang kuat, yang teguh, membutuhkan proses yang mungkin cukup lama dan lain sebagainya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika badai itu berakhir, maka dia akan tetap utuh. Nah, hari ini saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita semua sedang menghadapi badai kehidupan kita, badai yang sama karena COVID-19 dan lain sebagainya, namun yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita bersama, yang pertama adalah kita perlu memperhatikan dalam hidup ini. Ketika kita mau membangun kehidupan kita, membangun hidup kita, membangun pernikahan kita, karir, pelayanan, usaha, hubungan, dan lain sebagainya. Dasar apa yang kita letakkan di dalamnya? Nah, itu sangat penting. Kadangkala orang membangun segala sesuatunya tanpa dasar, artinya asal-asalan. Tanpa dasar, inginnya cepat. Karena persoalannya kita hidup di zaman yang serba instan, serba cepat saat ini. Sehingga orang menginginkan segala sesuatunya kalau bisa terjadi dengan instan, dengan secepatnya. Tanpa membutuhkan proses yang begitu panjang dan lama. Orang inginnya cepat, orang inginnya praktis, orang inginnya instan. Nah, memang betul instan, tetapi juga nanti dampaknya juga terasa instan. Cepat jadi, cepat rusak, dan lain sebagainya. Namun yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita, yang pertama, pada saat kita membangun kehidupan kita, pada saat kita membangun karir, pernikahan, keluarga, pelayanan, usaha, ataupun bahkan membangun hubungan, dalam kehidupan kita mesti dibangun dengan dasar yang kuat, dasar yang benar. Nah, dasar yang kuat, yang benar itu apa? Yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Ketika kita membangun segala sesuatu di atas dasar Kristus Yesus Tuhan, maka kita memiliki satu bangunan kehidupan yang kuat yang tidak akan tergoncangkan. Hal yang pertama yang mesti dilakukan oleh seseorang ketika seseorang membangun sebuah bangunan ataupun rumah, maka dia harus meletakkan terlebih dahulu yang pertama adalah dasarnya, strukturnya atau fondasinya. Fondasinya mesti kuat dulu, strukturnya harus kuat dan kokoh dulu. Maka struktur dan fondasi itu akan sangat menentukan. Ketika bangunan didirikan, itu akan menentukan seberapa kuat dan kokohnya bangunan tersebut. Karena itu akan sangat menentukan. Ketika kita ingin membangun bangunan, semakin tinggi bangunannya, maka semakin dalam struktur ataupun fondasi yang diletakkan di bawahnya. Karena bila tidak seimbang, strukturnya hanya konstruksi untuk satu lantai, tetapi kita memaksakannya untuk 2 atau 3 lantai. Bangunan bisa miring, bahkan rubuh. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk meletakkan dasar fondasi kehidupan kita pada dasar yang kuat, yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila mengacu pada yang terjadi dengan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, sebuah gambaran yang Tuhan nyatakan bahwa seringkali terjadi di daerah di Israel atau di Timur Tengah sana, ada beberapa tempat khususnya daerah sungai-sungai yang ketika musim kering ataupun musim panas yang begitu panjang, sungai itu akan berubah menjadi kering. Sehingga ketika sungai itu menjadi kering, maka hanya akan menyisakan di bagian bawahnya pasir, tetapi bagian pinggir dan agak sedikit ke atas akan menyisakan batu karang ataupun batu-batu. Maka kemudian orang-orang yang
melintas daerah itu, ketika mereka tidak tahu situasi yang ada, beberapa akan terkecoh. Sehingga orang akan kemudian membangun rumah atau tempat tinggal di tempat itu. Kalau orang ingin bangunnya cepat segera jadi, maka dia bangunnya di bagian bawah, di tempat yang penuh dengan pasir. Pasti cepat jadi. Tetapi orang yang ingin membangun yang kuat, yang kokoh, maka dia akan bijak, tidak serta-merta langsung bangun rumah atau langsung memberikan bangunan, tapi dia akan memperhatikan keadaan sekitarnya. Oh, ini di bawah ini pasir, ini dasar yang gak kuat, cepat goyah dan lain sebagainya. Oh, saya harus meletakkannya di atas dasar yang kuat dan kokoh, yaitu pada batu ini. Nah, ketika orang sebelum memulai segala sesuatunya dengan memperhatikan keadaan dan situasi yang ada, maka orang tersebut adalah orang yang bijak. Jadi gak asal membangun, gak cepat-cepatan membangun, tetapi dia memperhatikan. Lebih baik sedikit terlambat, tetapi itu sangat menyelamatkan dibandingkan terlalu cepat, tapi itu akan membuat kita mengalami kebinasaan atau kehancuran. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, yang perlu kita perhatikan yang pertama, kita harus meletakkannya di atas dasar yang benar, yaitu pada Tuhan dan ketaatan kita pada perkataan Tuhan. Dan itu sangat penting, sehingga kita punya modal dasar yang sangat kuat, yaitu dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, tapi juga Tuhan di dalamnya. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita, saudara dikasihi Tuhan, bahwa sebelum kita membangun sesuatu dalam kehidupan kita, membangun hidup, membangun karir, membangun pelayanan, membangun pernikahan, usaha, hubungan, dan lain sebagainya, yang mesti kita perhatikan sebelum kita membangunnya, kita harus memperhatikan segala sesuatunya. Sehingga nggak asal membangun, yang penting jadi, yang penting saya menikah, yang penting saya punya karir, yang penting saya kaya, yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil, yang penting saya punya hubungan dan lain sebagainya. Tetapi yang terutama sebenarnya bukan asal jadi, yang penting jadi dan lain sebagainya. Tetapi semua akan ditentukan, akan dibuktikan dengan yang namanya badai atau goncangan. Walaupun mungkin rumah itu, bangunan itu terlihat kuat dan kokoh secara fisik, tapi semuanya akan ditentukan pada saat mengalami badai ataupun mengalami goncangan. Ketika taufan melanda, goncangan melanda, bangunan apa yang kita buat? Kalau kita membangunnya di atas dasar yang tidak kuat seperti halnya pasir, itu sesuatu yang mudah bergerak, mudah berubah. Nah, berapa banyak daripada kita meletakkan dasar kita di atas dasar yang mudah berubah, nggak kuat. Kalau kita meletakkan dasar, misalkan kita membangun pernikahan kita, dasarnya hanya sekedar karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia kaya, itu sesuatu dasar yang nggak kuat, mudah berubah, mudah bergerak. Contohnya kalau kita membangun pernikahan hanya karena dasar, oh saya mau menikah dengan dia karena dia kaya raya. Nah, kekayaan sesuatu hal yang mudah berubah. Hari ini kaya belum tentu besok dan seterusnya. Nah, itu sebabnya sesuatu yang dibangun tidak di atas dasar yang begitu kuat. Ya begitu kaya, senang. Tapi begitu kekayaannya habis dan berubah menjadi jatuh miskin, maka segala sesuatunya bisa berubah. Dan diterpa dengan badai hidup, masalah dalam pernikahan dan lain sebagainya, bisa goncang pernikahan itu dan bisa hancur. Demikian pula kalau kita membangun sebuah pelayanan, sebuah karir, usaha dalam kehidupan kita di atas dasar yang gak kuat, maka akibatnya ketika diterpa dengan guncangan, dengan badai, kita akan menyerah, kita akan pasrah, kita akan berhenti dan berkata, sudah saya nggak sanggup lagi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita meletakkan dasar di atas dasar yang nggak kuat, yang seperti halnya pasir, mudah bergerak, mudah berubah, sesuatu yang tidak tetap. Namun kita harus meletakkannya kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Apa yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Itu yang tidak pernah berubah, dan kita harus meletakkan dasar hidup kita dan dasar apapun yang kita akan bangun di dalamnya, yaitu pada dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetapi juga pada firman perkataannya yang tidak pernah berubah. Maka kita akan menjadi seperti orang benar yang kuat. Orang benar, dia meletakkan, membangun karirnya di atas dasar yang benar, yaitu pada perkataan Tuhan.
Sehingga dia membangun karirnya tidak di atas dasar yang mudah rubuh. Yang penting saya bisa berhasil, kaya raya, cepat dapat uang, cepat dapat keuntungan dan lain sebagainya. Tapi dia meletakkan dasarnya di atas dasar yang kuat pada perkataan firman Tuhan. Jadi ketika dia membangun usahanya, membangun karirnya, dia betul-betul melakukan segala sesuatunya didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika terjadi goncangan dalam kehidupannya, karirnya ataupun usahanya, dia tidak akan menjadi orang yang kemudian rubuh, hancur, tetapi dia kuat tetap bertahan. Badai itu hanya sementara, badai itu hanya akan menyingkapkan. Badai bukan bertujuan untuk menghancurkan iman kita atau kehidupan kita sesungguhnya. Tapi badai sebenarnya diizinkan Tuhan untuk menyingkapkan dasar hidup kita yang sesungguhnya. Apakah kita membangunnya di atas dasar yang benar ataupun tidak? Apakah kita membangunnya di atas dasar atau tanpa dasar? Ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu seringkali Tuhan mengizinkan ada badai-badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada tofan yang melanda dalam hidup kita. Sebagai contoh sederhana, ketika murid-murid berlayar bersama dengan Tuhan, kemudian mereka mengalami badai dalam perjalanan mereka. Kemudian mereka menjadi panik karena itu badai yang tidak biasa. Lalu mereka membangunkan Yesus dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tuhan mengatakan, kenapa kamu nggak percaya? Sebenarnya badai diizinkan terjadi. Itu untuk menyingkapkan karakter kita, iman kita, hidup kita yang sesungguhnya. Maka yang asli akan nampak pada saat badai itu datang. Karena akan menyingkapkan segala sesuatunya. Apakah kuat ataupun tidak, itu akan ditunjukkan melalui sebuah badai kehidupan. Nah, oleh karena itu Tuhan seringkali izinkan ini terjadi untuk menyingkapkan dasar hidup kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari belajar meletakkan dasar kehidupan kita pada dasar yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, kalau tidak pernah berubah artinya sesuatu yang solid, sesuatu yang kuat dan kokoh, yang tidak tergoncangkan oleh zaman, yang tidak digoncangkan oleh situasi yang ada. Zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, musim boleh berubah. Tapi ketika kita meletakkan dasar hidup kita pada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, kita menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Bahwa hal itu juga akan membuat kita sampai pada kekekalan, pada hal yang abadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi, bagian yang penting yang ketiga, mari kita mengevaluasi kembali kehidupan kita. Kalau selama ini kita mungkin meletakkan dasar kehidupan kita pada dasar yang keliru ataupun yang salah, ini adalah waktu yang baik ketika firman Tuhan memperingatkan kita, firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, maka kita harus memiliki respon dan sikap hati yang benar, yaitu dengan segera kita bertobat dan mengubahkannya. Lebih baik kita mengubahkannya daripada kita memaksanya dan kemudian hancur. Lebih baik kita mau untuk kemudian merubahnya, membaharui lagi dari awal. Sehingga kalau kita telah membangun segala sesuatu yang salah, saya harus cepat-cepat bertobat dan memulai lagi meletakkan dasarnya pada hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian kita bisa mengalami anugerah berkat daripada Tuhan. Mungkin pada waktu kita memulai sesuatu hal dengan cara yang benar, memulai dengan hal yang benar, memang tidak mudah. Seperti halnya ketika orang membangun di atas dasar batu, itu membutuhkan proses yang cukup lama. Dia harus menggali lebih dulu, dia meletakkan dasarnya satu demi satu dan lain sebagainya. Sementara orang yang membangun di atas dasar pasir, itu cepat sekali. Langsung membangun, langsung jadi, langsung ditempati. Sesuatu yang serba instan dan cepat. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu hasil yang cepat, ada istilah dalam bahasa Inggris mengatakan easy come, easy going. Sesuatu yang cepat datang, cepat hilang. Seperti halnya uap, cepat muncul, cepat hilang. Dan demikian halnya ketika kita mengharapkan sesuatu dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan menghalalkan segala macam cara, dengan cara instan, ingin cepat kaya, cepat berhasil dan lain sebagainya. Memang dapatnya bisa cepat berhasil, cepat kaya, cepat populer. Tetapi juga cepat kemudian hilang dari kehidupan kita ketika diterpa dengan badai dan
ombak dalam kehidupan kita. Namun mari kita belajar mengevaluasinya. Bila ada sesuatu yang salah dan keliru, segera perbaiki dan memulai kembali dengan dasar yang benar. Sehingga hidup kita akan kuat, kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan dan tidak tergoncangkan. Memang kita mengalami badai yang sama, tetapi setelah badai itu berakhir akan tersingkapkan. Mana yang terus bersandar pada Tuhan dan mana yang tidak. Oleh karena itu pada saat sekarang ini kita sementara ada di tengah badai. Maka dalam kehidupan kita mau belajar untuk terus berpegang pada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka ketika badai itu berakhir, kita akan tetap utuh, bahkan kita akan menjadi semakin lebih kuat lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan lagi pada hidup kami, agar ketika kami membangun kehidupan kami, membangun pernikahan, pelayanan, usaha, pekerjaan, karir, ataupun hubungan dan lain sebagainya, kami harus meletakkan kehidupan kami pada dasar yang benar, yaitu pada Kristus Yesus Tuhan dan firman-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga ketika musim berubah, waktu berubah, situasi dan keadaan pun berubah, kami tidak tergoncangkan, kami tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika badai itu berakhir, kami menjadi orang yang tidak hancur, tidak rubuh, tapi makin dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya, sehingga kami memiliki dasar yang kuat dan kami berpegang teguh pada Kristus Tuhan dan kepada ketaatan pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati juga Tuhan buat setiap kami. Kalau di antara kami ada yang mengalami masalah dengan kesehatan kami, ada yang sakit dan mengalami pergumulan, kami berdoa Tuhan kiranya menyatakan kuasa dan kasih-Mu, baik mungkin mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan mendatangkan kesembuhan dan pertolongan dalam hidup mereka. Demikian pula ada yang mengalami kesusahan dan pergumulan dalam hidup, mungkin ada yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang mungkin mengalami ada kegelisahan, Tuhan memberikan penghiburan dalam hidup mereka. Mereka yang mengalami lemah, Tuhan memberikan kekuatan, tapi juga sukacita yang daripada Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati dan hidup mereka semuanya. Sehingga mereka boleh melihat penyertaan Tuhan yang nyata atas kehidupan mereka, tapi juga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kami bisa cakap menghadapi segala perkara dalam hidup ini, dan kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Memberkati semuanya Tuhan, kami yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun kami berada, kiranya berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan terus mengiringi dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kesehatan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, demikian pula setiap apa yang kami kerjakan mengalami berkat kasih sayang daripada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa, kalau selesai doa pagi ini kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, menyertai kami, bahkan menambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini dapat menjalaninya dengan penuh antusias karena penyertaan, pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Amin.